Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan melanjutkan yaitu materi kita yang kemarin ya teman-teman sekalian. Kali ini kita melanjutkan yaitu materi tentang pi ya untuk P3K tahun ini. Jadi sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lanjut saja ke soal nomor ke-7 ya teman-teman. Kemarin itu sampai 6 ya. Karena waktu kita kemarin itu sangat sedikit. Yaitu nomor 7 ini ada ayat tentang wudu dan tayamum. Ya, di sini yaitu mengurutkan ayat lalu menerjemahkan harus hati-hati rata antara batas-batas mengusap, membasuh dan sebagainya. Yaitu ayat ini ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas sholati. Nah, jadi ini ada ayat tentang wudhu ya teman-teman. Yaitu nanti kita disuruh pilih di ayat tersebut. Ini ayat itu ya teman-teman sekalian, Al-Maidah 6 ya, yaitu yang mana urutan dari wudhu itu apa saja, berapa macam rukun wudhu yang terdapat di ayat tersebut. Itu kalau dulu pertanyaannya. Lanjut yaitu hukum tayamum menggunakan tepung ya, ini kemarin ya, sah karena tidak sah itu mubah atau tidak ya. Jadi yaitu so'idan, yaitu segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Tepung bukan salah satu dari bagian dari permukaan bumi. Ulama Syafi'iyah, Hanbali, Ibnu Hajar, Daud al-Zahiri, dan Ibnu al-Munzir, dan sebagian besar ulama fikih mengatakan bahwa tidak sah tayamum dengan selain tanah berdebu. Sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa tidak harus menggunakan tanah berdebu, melainkan semua benda di permukaan bumi boleh juga digunakan untuk tayamum, baik berupa tanah, batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Kalau so'id adalah segala sesuatu yang berasal dari tanah atau batu dan tidak meleleh ketika dipanaskan. Yang seperti kayu, besi, emas, perak tidak termasuk so'id, apalagi tepung ya teman-teman sekalian. Jadi tepung itu maka tayamum itu tidak sah karena tepung itu sudah bercampur dengan zat lain. Yaitu ada juga keluar tafsir takrir ya tentang wudhu. Ya ini masuk ya teman-teman sekalian. Takrir tentang wudhu nanti ada itu apa nama itu ayat Al-Maidah 6, nanti di bawahnya itu ada hadis ya, hadis yaitu tidak sah sholat tanpa dia berhadas ya, kalau dia berhadas besar ya. Jadi itu ya tentang tafsir takrir, yaitu dari fungsi dari hadis tersebut apa seperti itu ya, yang di kalau seingat admin itu. Jadi nanti ayat Al-Maidah 6 sudah itu ada hadis tentang tidak sah sholat seorang kalau dia tidak berwudu atau dia berhadas ya, itu nanti teman-teman masuk ya. Jadi dia itu mempertegaskan lagi seperti itu. Sudah itu ayat masuk yaitu so'idat tobiba, yang itu tanah yang baik atau bersih suci ya, Al-Maidah 6 ya, keluar ya. Kita suruh mengartikan ya, kemarin di garis bawahi yang ini ya. So'id ya, ingat ya, bersih ya. Sudah itu sunnah wudhu ya, kemarin sunnah wudhu ya, menghadap kiblat, siwak, membaca basmalah, melafalkan niat wudhu, membasuh kedua telapak tangan dan berkumur. Itu ya teman-teman sekalian. Terus nanti banyak lagi ya. Sudah itu ada istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Jadi ini kemarin itu kalau saya mengurutkan saja kemarin masuk soal ya, yang tentang sunnah dalam berwudu itu. Sudah itu nanti ada Ali akan melakukan sholat maghrib. Ketika akan sholat ternyata ia ingat bahwa ia belum mengusap sebagian kepala, maka wudhu.
lagi sebab kepala termasuk syarat, wudhu lagi sebab kepala termasuk rukun, langsung sholat saja. Jadi rukun wudhu itu ada ini teman-teman sekalian, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki ya. Itu rukun wudhu. Jadi kalau tidak memenuhi rukun maka tidak sah dan harus mengulang wudhu ya teman-teman sekalian. Itu yang kemarin. Sudah itu nanti ada juga menurut Imam Syafi'i tidak membaca basmalah saat membaca Al-Fatihah di sholat itu sah apa tidak. Nah itu juga keluar nanti kita bahas yang itu ya. Terus syarat-syarat tayamum ya, syarat-syarat tayamum ini tayamum dilaksanakan kecuali, nanti panjang ya, masih ada narasinya ya, lupa saya. Yaitu masuk waktu sholat fardu, menggunakan debu yang suci satu kali untuk sholat fardu. Ingat, tayamum dilaksanakan kecuali ya, tayamum itu diperbolehkan dilakukan hanya bila tidak ada air yang cukup untuk wudhu, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah atau orang di penjara atau takut binatang buas, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air, uzur atau bepergian ya. Tidak itu jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Tidak adanya alat atau untuk menimba atau mendapatkan air meski airnya ada dalam sumur. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Di sini ada syarat-syaratnya kecuali, lihat saja di sini mana yang masuk ya teman-teman sekalian. Terus misalnya di sini ada takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Sudah itu kondisi yang sangat diingin dengan persyaratan tertentu, telah berusaha payah mencari air tapi tidak mendapatkannya, telah masuk waktu sholat menggunakan tanah debu, satu tayamum hanya bisa digunakan sekali. Jadi nanti kecuali ya, pilih saja kecualinya yang tidak ada di syarat tersebut. Sudah itu ayat tentang wakaf ya, rukun wakaf kemarin, yaitu rukun wakaf itu ada 4 ya, yaitu wakif yang pemberi, sudah itu mauquf ali yang diberi, mauquf fih yaitu barang yang diberikan, sudah itu zigat atau ikrar wakaf ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman hafal dulu rukun wakaf. Sudah itu kesesuaian penelitian Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Nah, domainan anak laki-laki perempuan berdasarkan kelenjar susu. Jadi maksudnya kelenjar susu itu nanti anak laki-laki itu lebih lebih banyak ya minum daripada anak perempuan. Sedangkan juga laki-laki itu dibalikkan sebelah kanan, jadi lebih besar di sebelah kanan banding sebelah kiri, seperti itu ya. Nanti masuknya ini kesesuaian ini masuk ke dalam ada ayatnya ini ya, An-Najm ayat 45 sampai 46, An-Nisa ayat 11, sudah itu An-Nisa ayat 1 ya. Sini bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjani dzakara wal unsha min nutfatin iza tumnai. Nah, itu masuk ya. Sudah itu lillazi karimislu hazil unsayain. Terus ada nisa ini ya, yaitu wabasya minhu marijalan kashiran wanisha. Jadi ini nanti itu ada tentang ini masuk, kalau saya masih ingat, diarahkan kita mengetahui berapa bagian harta waris ya untuk laki-laki dan perempuan di ayat tersebut nanti. Terus laut yang terbelah itu namanya laut apa? Ya, ada laut merah ya, di Al-Baqarah 50, silakan baca. Sudah itu ada di Al-Furqan ayat 53. Terus ada ayat tentang gunung dan lempengan-lempengan. Ya, kemarin yang admin kasih ayat-ayatnya ya. Jadi di sini juga masuk. Memang kebanyakan dari teman-teman itu banyak sekali ya masuk yang tentang ayat-ayat lempengan tersebut. Ada An-Naml 88, Al-Ghasyiyah 9 dan At-Tur ayat 10 ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman membaca dan menelaah lagi arti-artinya di ayat-ayat yang admin kasih ini ya teman-teman sekalian. Terus ada ayat tentang gunung, kutub utara dan kutub selatan. Ya, di sini ada An-Naziyat ya ayat 30 yang mana dahaha dalam bahasa semenanjung Arab disebut telur, yaitu otomatis bumi mempunyai 2 buah kutub.
Itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini An-Nazi'at sudah tuh Al-Anbiya 30 ya. Masuk juga. Jadi teman-teman harus baca ini ya. Kalau lagi Al-Qur'annya silakan dibaca dan artinya apa seperti itu ya. Setelah itu ada ini ya teman-teman sekalian. Bahasa Arabnya gunung selain jibal. Ingat, teman-teman harus tahu juga ya, ada atal atau bukit, sudah itu al-kaib yaitu bukit ya. Al-Kisaid ya, sudah itu atur gunung atau bukit. Minhulihim yaitu menceritakan tentang gunung. Firkan gunung berapi. Saibun jalan yang di gunung, jalan di gunung. Safhun yaitu kaki atau lereng gunung, yaitu Jurdun puncak gunung. Robawatun yaitu gunung kecil. Jadi teman-teman tentang gunung ini, jadi teman-teman selain jibala itu ada lain lagi arti dari gunung di Al-Quran. Jadi teman-teman harus paham kata kunci ini ya teman-teman sekalian. Memang ini ya sepertinya sepele. Nanti kalau saat disajikan ayat, teman-teman itu jangan sampai blank atau lupa ya teman-teman sekalian. Terus ada minyak yang membentangi laut, terdapat dalam surat apa, ayat berapa ya? Minyak yang membentangi laut itu. Nah, di sini ada Al-Isra ayat 49 sampai 51, yaitu Al-A'la ayat 4 sampai 5. Sudah itu ada Ar-Rahman ayat 37. Silakan teman-teman buka dan cari apa artinya ini ya. Nah, admin hanya menyajikan clue-nya saja ini ya. Clue dan soal-soal yang keluar pada tahun kemarin. Kemungkinan besar soal ini akan keluar lagi ya di tahun ini ya teman-teman sekalian. Sudah itu ayat tentang janin, disuruh menentukan isi ayatnya ya. Kemarin admin sudah memberikan ayat tentang janin tersebut, yang mana ayat tentang janin itu ada di ayat 11 apa kemarin ya. Ada yang dibahas admin kemarin di yang tentang Syarifatih ya, dari tanah langsung dibentukkan sampai menjadi dibungkus lagi ya. Dengan daging tersebut dibungkuskan lagi sampai di situ ya, ayat 11 sampai ayat 14 kemarin tuh ayat apa ya. Saya akan buka lagi ya di video admin yang sebelumnya ya, di ayat sebelumnya sudah kita bahas itu. Setelah itu Quran surat An-Nahl, air yang baik dan mengandung banyak manfaat itu apa potongan ayatnya? Labanun, yaitu labanunnya yaitu susu ya. Tidak itu nanti silakan teman-teman ini ya. Kemarin tuh, nah ini kata kunci yang Amin ambil kemarin. Nah yang ini ya. Nah ini admin ambil kemarin tuh. Nah jadi teman-teman harus tahu ya. Kata kunci saja. Nanti disajikan ABC-nya itu ayat semua ya teman-teman sekalian. Sudah itu surat Gibraltar terdapat di Quran surat Ar-Rahman ayat berapa seperti itu. Nanti ya ini ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Nah, ini ya. Silakan teman-teman buka Rahman ayat 19 sampai 20 tersebut. Setelah itu jika kita sering membaca Quran, maka sel-sel kanker akan mati sesuai dengan Quran surat apa yang berapa. Sesuai dengan Quran surat ayat apa dan ayat berapa ya. Ini ya Al-Isra 82 dan Al-A'raf ayat 55. Sifahun yang kemarin itu admin mengambil kata kunci kemarin sifah sebagai penyembuh itu ya kemarin ya. Jadi silakan teman-teman buka lagi ya. Terus yang ayat-ayat kemarin juga di ayat yang admin bahas di ayat pertama, soal ayat-ayat keluar di SKB itu silakan teman-teman ulas lagi, silakan baca-baca lagi di situ. Lengkap admin kasih. Sudah itu ada Teluk Zuwais dan Teluk Aqabah dalam Al-Kahfi ayat 60. Itu ya teman-teman sekalian. Silakan buka ayat Kahfi ayat 60 sampai 61 ya. Sudah itu tentang Firaun tenggelam dengan bukit dan ada garam di tubuhnya, terdapat pada ayat titik-titik disajikan potongan ayat nanti ya, disajikan potongan ayat. Jadi ABC-nya itu ayat ya. Ini ya, Yunus ya ayat 92. Silakan teman-teman ambil kata kuncinya. Ingat saja, nanti kata kuncinya itu dalam potongan ayat, teman-teman buka dulu artinya. Nah, teman-teman ambil kata kunci yang pas, yang teman-teman bisa ingat. Seperti itu. Sudah itu ayat proton selalu berpasang. Intinya segala sesuatu itu diciptakan secara berpasang-pasangan, tapi pilihan ada ayat
kata aswajan ya. Semua itu ya. Aswajan semua. Jadi teman-teman harus memahami mana yang cocok ya. Jadi A, B, C-nya nanti. Jadi teman-teman pilih ya. Al-Zalzalah 7-8. Nah, Yasin kalau aswajah mimma la ya'lamunnya ini ya yang kita pilih kemarin. Sudah itu ada Az-Zariyat ayat 9, Ar-Ra'd ayat 3, sudah itu Ar-Rahman ayat 52. Terus ada ayat tentang sel yang membutuhkan air apa ya? Sudah teman-teman buka Al-Anbiya 30. Sudah itu air itu ma'a ya. Kemarin itu kata kuncinya ingat saja ma'a ya. Sudah itu An-Nur, Al-Furqan, Ar-Rum ayat 24, sudah itu Al-Furqan ayat 45, An-Nur ayat 45. Itu silakan teman-teman buka lagi ya. Teori Big Bang masuk kemarin ya teman-teman sekalian, yaitu mengembangkan atau meluaskan. Al-Ghaziyat 18-20 sama dengan Al-Anbiya 30. Silakan teman-teman buka dulu ya. Teori Big Bang itu apa? Sudah itu teman-teman buka ayat ini. Cocok tidak ya seperti itu ya. Banyak sekali kemarin An-Nazi'at ayat 27-28, sudah itu Al-Fussilat ayat 11-12. Itu ya teman-teman sekalian. Sudah itu fungsi hadis terhadap Quran. Ini ya, bayan tafsir atau tafsil, yaitu menjelaskan atau merincikan ayat yang umum. Contoh Quran dirikanlah sholat, belum jelas caranya. Sedangkan hadis itu sholatlah seperti kamu melihat sholat. Itu tafsir ya, bayan tafsir, fungsinya terhadap Quran. Sudah itu takrir, yaitu memperkuat ayat tersebut. Itu contoh seperti kalau di hadis tidak sah sholat seseorang sampai ia berwudu yang tadi ya. Jadi itu menguatkan Quran, apabila hendak sholat maka basuhlah. Nah, jadi itu ya memperkuatkan lagi. Kalau tasyir ini menetapkan hukum yang tidak ada dalam Quran. Berarti Quran itu ambillah dari harta mereka zakat dan seterusnya, yaitu zakat harta. Yang hadisnya menetapkan kewajiban zakat fitrah. Ya, jadi itu menetapkan hukum yang belum ada. Jadi yaitu memberikan hukumnya zakat itu berapa, namun di hadis ada takaran seperti itu. Sudah itu bayan takyid ya, yaitu membatasi ayat yang bersifat mutlak. Misalkan di Al-Quran itu ada pencuri itu potonglah tangannya, belum jelas batas tangannya dan nisab curiannya berapa, namun di hadis potonglah pergelangan kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar. Itu ya, jadi dia menjelaskan lagi. Terus nanti ada taksis ya, bayan taksis ini mengkhususkan ayat yang umum sehingga ada pengecualian. Kita lebih dalam lagi membahas ini ya. Jadi ada Quran nanti diisyaratkan kamu dalam hal warisan. Ada hadis para nabi tidak meninggalkan warisan kecuali sodakoh. Itu ya teman-teman sekalian. Ya taksis atau mengkhususkan ya. Untuk nabi lain ya. Kalau untuk orang kita lain juga. Nanti ada juga yang ahli. Ya, sudah itu ayat tentang poligami, ada hadis tentang berlaku adil, maka fungsi hadis terhadap Quran yaitu berbahasa Arab. Nanti hadisnya fal ya'dil, yaitu mengutamakan takrir, menguatkan atau takrir ya. Sudah itu disebut dalam Al-Maidah 6 dan hadisnya bayan tafsir, bayan takrir gitu ya. Ayat tentang wudhu dan tayamum yaitu menguatkan yang masuk ke takrir ya. Sudah itu nanti bayan tasri, bayan taksis. Kalau yang khususkan lagi nanti ada juga yang tentang poligami. Namun Nabi Muhammad itu tidak menyuruh Ali mempoligami karena kalau Ali poligami jika anaknya Fatimah itu sakit maka dia juga merasakan sakit. Jadi itu ada kekhususan hadisnya seperti itu ya, untuk Ali tidak bisa seperti itu ya. Terus ada sanad matan rawi, yaitu menunjukkan mana yang sanad mana matan rawi ya. Nanti teman-teman itu digarisbawahi salah satu dari sanad matan rawi tersebut, teman-teman harus menjawab itu termasuk apa yang digarisbawahi tersebut. Sudah itu ayat-ayat Quran, yaitu mencari ayat tentang berpasang-pasangan. Sudah itu ayat bergaris bawah maksudnya apa. Sudah ayat mengenai turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini ya. Al-Isra ayat 106 dan Al-Furqan ayat 32. Terus ada pedang yang teguh, pedagang yang teguh dengan pendiriannya dengan tidak menambah timbangannya karena iman kepada Allah. Ayat yang sesuai dengan pedang tersebut apa ya. Sudah itu ada ayat Al-An'am 151, Al-A'raf 85 dan Hud ayat 84-85. Baiklah teman-teman sekalian, kita membahas itu dulu. Silakan teman-teman share video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa lulus dalam tes PDKK ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan teman komen di bawah ini. Kita akan membahas soal apa saja selanjutnya. Nanti ini
ada lagi lanjutannya ya, masih panjang ya teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat sempit. Kita mau mengoptimalkan waktu ini dan memanfaatkan waktu ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.